Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat budidaya maggot dan lalat BSF semuanya. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Oke, teman-teman, di sini ini ada maggot saya sama baby-babynya sedang makan buah pisang ya, lahap sekali. Ini mereka nggak terlalu keluar karena saya campurkan di sini buah sawit yang sudah busuk ya. Kemudian di sini kita lihat ya, baby maggot yang masih sangat masih sangat kecil, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat cara membalikkan baby maggot tuh kalau bisa seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan tips saya kalau bisa seperti ini, karena mereka jika menggunakan benda keras banyak yang mati ya, banyak yang mati kelindas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya zoom di sini. Nah, itu baby maggotnya ini nanti jadinya sangat banyak. Nah, buat teman-teman yang baru gabung silahkan klik like, kemudian subscribe ya, jangan lupa nyalakan tanda lonceng, teman-teman, yang paling penting biar nanti kalau ada info-info terbaru seputar lalat BSF atau maggot BSF teman-teman nggak ketinggalan. Oke, teman-teman juga bisa lihat di sini stok saya dari hasil budidaya telur lalat BSF ini yang sudah menetas hampir 99%. Ini telur kemarin ya, telur kemarin, kalau tidak iya telur kemarin ini bisa dipastikan besok menetas seluruhnya ya. Dan ini telur yang lainnya ini kapan ini lupa, ini mungkin besok juga menetas seluruhnya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi seputar tips cara memanen telur lalat BSF yang baik dan benar ya, yang baik dan benar menurut channel Juragan BSF. Nah, untuk itu teman-teman yang baru nemu channel ini, sekali lagi silahkan klik subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar ya. Cara yang pertama adalah, teman-teman ya, tips yang pertama biar teman-teman semua telurnya bisa menetas sempurna 100% ataupun ya katakanlah 99%. Ini lalat yang bertelur di luar media bertelur. Untuk itu hati-hati, teman-teman ya, ketika mengambil telur-telur di media attractant sebaiknya secara perlahan balikan dulu bagian bawahnya. Biasanya mereka suka juga bertelur di area ini. Tips memanen telur lalat BSF yang baik dan benar menurut channel Juragan BSF. Yang pertama, teman-teman ya, silahkan siapkan baskom seperti ini, baskom ataupun biopon ya, katakanlah biopon, seperti itu bahasa populernya. Biopon yang sudah diberikan media dasaran. Kalau di sini saya menggunakan ampas tahu dan dedak, teman-teman ya. Kemudian siapkan media penetasan, yaitu berupa jaring-jaring seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan waring, itu bisa ya. Kalau telur lalat BSF nya lebar-lebar, cukup ditumpangkan di atas waring, kemudian bawahnya kasih kayu yang agak tinggi, itu bisa ya, nggak harus seperti ini. Dan ini karena akal-akalan saya buat biar mudah proses penancapannya di media dasarannya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman ya, setelah ditancapkan seperti ini, tips yang kedua, siapkan attractant. Attractant adalah media bertelurnya lalat BSF seperti halnya ini, teman-teman ya. Saya memiliki 15 attractant ya, 15 atau 14. Sehingga ketika ingin memanen telur lalat BSF, teman-teman, kalau bisa ya, yang 7 ditinggal di dalam kandang dan yang 7 digunakan sebagai cadangan. Sehingga nanti ya, kalau yang 7 kita ambil dari dalam kandang, yang 7 lainnya sebagai cadangan tadi masuk kandang, seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanen telur-telur lalat BSF ini di luar kandang, seperti halnya di dalam rumah setiap saat kalau misalnya teman-teman kecapean ya. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan pemanenan ketika lalat-lalat BSF mulai tenang. Nah, biasanya itu menjelang 4:30 mereka sudah mulai tenang ya. Lebih baik lagi kalau teman-teman memanen telur-telur ini ketika selepas maghrib atau selepas isya. Itu ketika teman-teman masuk kandang, lalat BSF nya tidak akan terkejut ya, tidak akan terkejut. Itu tidak banyak yang nempel ke badan dan ikut keluar kandang, seperti itu, teman-teman. Dan hal lainnya biasanya mereka akan terpijak-pijak. Sayang sekali ya, apalagi yang terpijak itu lalat-lalat yang sudah mating, dan hari berikutnya siap bertelur. Nah, teman-teman, langkah berikutnya adalah persiapkan yaitu cutter seperti ini ya. Ini maaf, kuku saya hitam-hitam, teman-teman, tadi habis ngupas pisang ya, kena getahnya. Kenapa harus pisau cutter? Karena pisau cutter ini mampu mengerik hingga bagian yang paling tipis. Misalnya teman-teman temukan
telur lalat BSF yang buyar ya, yang tidak ngumpul seperti ini, yang buyar itu akan sangat mudah dikeruk dengan ini dan tidak merusak telur lalat. Nah, untuk itu teman-teman, mungkin penyebab telur lalatnya yang tidak menetas salah satunya adalah rusaknya telur-telur lalat BSF ini. Karena kalau teman-teman tidak percaya, silahkan teman-teman tekan telur seperti ini kemudian gesek ke samping ya. Itu biasanya akan terasa di tangan seperti halnya kita menggesek pasir atau debu yang tipis, debu yang kecil. Dia akan terasa kresek-kresek gitu teman-teman. Kalau bahasa orang Jawa bilang yaitu ngeres teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ketika mengambil attractant sebaiknya diperhatikan ya, media-media sempit yang untuk menaruh lalat telur ini. Biasanya lalat ini bukan hanya suka bertelur di bagian ini yang kita sediakan, lubang-lubangnya ini, mereka suka bertelur di bagian yang paling bawah. Hati-hati ya, untuk itu proses pemegangannya sebaiknya samping-samping seperti ini kita balik ya. Oke teman-teman, kita akan buka karet-karet ini. Kita akan lihat hasil panen telur kita hari ini. Karena tadi siang itu lalat-lalat yang bertelur sangat banyak sekali. Yuk kita lanjut. Untuk yang belum subscribe, mohon sekali lagi dibantu channel ini ya, untuk subscribe channel ini, kemudian silahkan berkomentar jika ada pertanyaan. Nah, kita baru mulai udah ada telur yang mencelat teman-teman. Nah, ini tebal sekali nih, dugaan saya lebih dari 10 ekor lalat yang bertelur. Untuk memastikan kita dapatnya hari ini berapa, sebaiknya kita menggunakan media baru ya. Ini sebagai simulasi saja teman-teman ya, sebagai simulasi. Kita akan gunakan ganti dengan media baru. Nah, sekarang kita sudah bersihkan yaitu media penetasannya, jaring kasa nyamuk ya, yang kita gunakan sebagai jaring kandang. Waduh, ini mau hujan ini sepertinya. Yuk, yang pertama sebenarnya teman-teman bisa lapisi kertas bagian bawahnya ya, agar telur-telur yang mencelat ini tadi, yang terbang sana sini sebelum kita panen itu bisa ketahuan ya. Nah, untuk pengambilan telur-telur teman-teman bisa lakukan ketika lalat sudah tenang atau hari kedua ya. Kalau hari kedua itu keuntungannya itu telurnya sudah berwarna coklat, mengeras semua ya, dan media penetasannya seperti ampas tahu dan dedak ini masih basah di hari ketiga, jadi masih bagus. Tapi kalau teman-teman pengen panen langsung ya tidak masalah di sore harinya ya, ketika lalat-lalat mulai tenang. Yuk kita panen. Ini yang bagian pinggirnya dulu kita bersihkan. Wah, itu alhamdulillah sudah jatuh ke situ sendiri teman-teman ya. Wow. Ini panen telur terbesar kita teman-teman ya, panen telur terbesar. Dapat enggak 10 gram hari ini ya. Soalnya saya sendiri tidak pernah menimbang telur-telur ini teman-teman, karena tidak punya timbangan digital gram-graman ya. Aplikasi timbangan gram-graman yang di Play Store itu tidak ada yang bisa digunakan, itu semuanya hoax gitu. Bang, itu kok tangannya gemeter bang? Ya teman-teman, karena saya belum makan ya. Alah bang, belum makan apa emang gemeter bang? Ya katakanlah buyutan teman-teman, nggak masalah lah ya. Nah teman-teman, kalau pengen lihat video saya yang asik lainnya yaitu tentang penemuan harta karun ya. Wah, ini di sini ternyata lalat BSF itu memang tidak harus bertelur di celah-celah yang sempit, bahkan di lubangnya pun mereka bisa bertelur teman-teman. Kita harus jeli ya, karena telur lalat BSF ini warnanya hampir sama dengan kayu. Untuk itu teman-teman ya, tipsnya kalau buat attractant gunakan kayu yang berwarna merah. Kayu yang berwarna merah, karena akan sangat mudah kita membedakan antara kayu dan telur. Ini karena saya adanya kayu pule, terus proses pengerjaannya mudah ya, saya gunakan saja kayu pule ini nih. Nah, inilah keuntungan menggunakan cutter tuh, bahkan yang lengket di tangan pun bisa kita ambil ya. Mungkin yang ketinggalan tuh sangat sedikit. Teman-teman bisa bandingkan kok sama gunting. Saya dulu sama gunting banyak sekali telur yang rusak. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau ada yang tanya itu telur berapa kali bertelur bang? Ini telur satu hari ini tadi teman-teman ya. Yang bertelur itu sangat antusias, tapi bagi saya ini sudah sangat banyak, sudah kerepotan kita nantinya. Seperti yang teman-teman lihat di awal video, saya punya stok telur yang banyak, dan ini adalah panen telur yang ke-8 teman-teman. Tolong dibantu subscribe teman-teman ya, kalau
pengen info-info seputar lalat BASF, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan teman-teman bisa dapatkan ilmu-ilmu tentang budidaya lalat BASF. Karena kedepannya saya akan menggunakan media yang sekali pakan tidak akan habis sampai dia jadi menjelang prepupa untuk kemudian kita pisahkan menjadi pupa, sehingga dia akan menjadi lalat-lalat yang super, lalat-lalat yang besar. Karena lalat yang kecil itu menurut pengamatan saya mereka rentan mati teman-teman ya, mereka rentan mati karena sudah bisa dipastikan kalau kecil itu kekurangan nutrisi saat mereka menjadi maggot atau baby maggot. Karena kuncinya maggot ini saat mereka masih berwujud maggot ya. Kalau wujud lalat mereka tidak butuh makan, sehingga apa yang dimakan ketika masih berwujud maggot itu yang menentukan kelangsungan hidup mereka ya. Mereka akan bertahan 1 minggu, atau setelah menetas mereka akan mati, karena mereka mengumpulkan energi itu ketika masih dalam fase maggot. Bahkan untuk fase prepupa mereka sudah siap-siap dengan energi mereka dan memisahkan diri dari koloni yang masih mengkonsumsi makanan teman-teman. Dapatnya seberapa pun kita wajib bersyukur teman-teman ya, karena ini yang kita pelajari. Jangan bosan untuk belajar kalau pengen. Nah ini teman-teman luar biasa ya, telurnya kalau orang Jawa bilang demblok-demblok ya. Kalau bisa, kalau bikin attractant ini teman-teman ya, diamplas ya sehalus mungkin. Ini karena saya males aja, karena tidak saya amplas. Kalau tidak diamplas ya dampaknya seperti ini ya. Apalagi untuk kayu bule itu dia sedikit berbulu. Terusnya lagi ya, teman-teman bisa lihat di situ, gunakan baskom untuk meletakkan attractant, baskom yang bersih ya, seperti itu. Kalau ada telur-telur di luar media, kan ada biasanya telur lalat BASF yang tidak lengket ya, biar dia jatuh ke media baskom tersebut yang tidak lengket, karena sudah terlalu tinggi telurnya apa terlalu banyak di satu tempat bertelur itu. Alhamdulillah ini teman-teman sangat banyak sekali ini. Kalau menurut teman-teman menghibur, tolong di like video ini ya teman-teman ya. Pentingnya cahaya terang ketika memanen telur-telur ini. Bahkan saya menggunakan lampu di depan mata saya ini. Nah teman-teman bisa lihat ini ya, wow sangat banyak. Bang, itu awal kali budidaya berapa telurnya gitu ya, berapa gram telurnya gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan seperti itu, saya awal kali budidaya hanya dengan telur 5 gram teman-teman ya, 5 gram yang saya beli online. Lebih baik telur apa prepupa bang? Kalau menurut saya telur teman-teman ya, karena telur ini nantinya kita bisa belajar dari telur ini ketika menetas, cara perawatan mereka seperti apa ya, kemudian saat menjadi prepupa seperti apa. Nah kalau teman-teman sudah beli prepupa itu, teman-teman tidak akan punya pengalaman tentang tantangan kesulitannya budidaya maggot BASF. Karena bagian yang paling sulit tentang budidaya lalat dan maggot BASF ini adalah saat merawat baby maggot sampai ke maggot dewasa ya, maggot besar yang menjelang prepupa. Itu kesulitannya di situ teman-teman. Karena biasanya kematian baby maggot yang medianya terlalu becek, yang maggotnya kerdil, media becek sehingga menimbulkan amonia. Silahkan tonton videonya teman-teman ya di atas ini. Itu terakhirnya teman-teman bisa ketokan seperti ini ya, atau di tempat yang rata. Kalau sudah tidak ada yang terjatuh, bisa kita ya satukan kembali dengan karet ataupun klem yang menggunakan kawat ya. Oh masih tertinggal satu lagi, dan banyak, lumayan tebal-tebal telur hari ini teman-teman, yang bertelur lalatnya besar-besar. Itu pentingnya membuat indukan lalat BASF yang besar itu teman-teman ya, karena telur yang dihasilkan itu banyak, hingga 1500 butir. Nah kalau teman-teman pengen tahu cara merawat indukan lalat BASF, berapa kali penyemprotan per hari, serta seperti apa tekniknya, menggunakan alat seperti apa, silahkan tonton video saya yang di atas berikut ini teman-teman.
rahasianya teman-teman ya, kalau teman-teman budidaya silahkan coba dulu telur 5 gram, nggak usah banyak-banyak seperti saya. Ini perkiraan saya sekitar 10 gram lebih teman-teman ya, karena saya pernah membeli telur lalat BASF online tidak sebanyak ini, 5 gram ya, bahkan tidak ada setengahnya ini. Kalau untuk ukuran beratnya, kalau salah mohon dimaafkan ya, karena ini hanya main perkiraan. Kalau teman-teman yang mengerti tentang perkiraan gram-graman telur lalat BASF, silahkan mohon komentar di bawah ya, agar kedepannya saya tidak keliru lagi, karena saya tidak memiliki alat ukur yaitu timbangan di sini teman-teman. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini teman-teman. Silahkan subscribe dulu channel ini kalau teman-teman pengen tahu tips-tips seputar lalat dan maggot BASF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.